pencegahan korupsi. Ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Penyuluhan Penanaman Nilai Anti Korupsi di kalangan mahasiswa TLM sebagai upaya pencegahan korupsi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus serta rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan pemateri penyuluhan untuk membawakan materi. Kepada Saudara Berry, selaku pemateri pertama, saya silakan. Di sini sebagai pemateri pertama, saya perkenalkan saya Ferdinand Berry Mailu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanaman nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa TLM sebagai upaya pencegahan korupsi. Yang dimana seperti kita ketahui bahwa korupsi itu bukan hanya berupa uang atau jabatan yang kita miliki, tetapi kita sebagai mahasiswa juga sudah dari sejak kita menjadi mahasiswa kita sudah melakukan korupsi. Kira-kira korupsi apa saja yang kita lakukan? Contohnya menyia-nyiakan waktu atau kesempatan yang dilakukan atau datang ke kampus terlambat. Itu juga kan membuang waktu. Itu kita membuang waktu, itu kita korupsi terhadap waktu. Nah, di sini mahasiswa adalah aset paling penting untuk menentukan kondisi di mana konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang untuk menjadi musuh bersama masyarakat adalah faktor makna peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki. Ada 3 karakteristik. Yang pertama, kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, idealisme yang murni. Kemudian mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia ide kreatif, kemampuan berpikir kreatif, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Nah, untuk itu upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada lingkungan sekitar kampus. Yang pertama, menciptakan lingkungan kampus bebas dari korupsi. Kira-kira bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa untuk menciptakan suasana kampus yang bebas dari korupsi? Nah, hal ini dimulai dari kesadaran masing-masing diri atau masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri kita sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa. Nah, upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa dapat membuat kooperasi atau kantin jujur, membentuk organisasi atau komunitas intrakampus yang berprinsip pada upaya pemberantasan tindakan korupsi. Ya, untuk upaya yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena dampaknya dapat mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam pemberantasan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Untuk upaya yang ketiga, untuk menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat perlu dikontrol dan dikritisi jika kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memburuk kondisi masyarakat. Misalkan, dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi di negeri ini. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di kalangan mahasiswa seperti korupsi waktu, mencontek, tindak transparan tentang biaya kuliah terhadap orang tua, ketidakjujuran ketika menjabat dalam suatu organisasi. Di sini yang pertama korupsi waktu. Korupsi waktu sering dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dibahas. Namun
Mengulur waktu atau menunda pekerjaan, misalnya masuk Zoom, meeting terlambat, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Waktu belajar digunakan untuk main game dan lain sebagainya. Dan ketika hal ini dibiarkan, maka kebiasaan ini akan membentuk karakter mahasiswa menjadi pribadi yang acuh tak acuh atau tidak peduli. Harapannya setelah mahasiswa tahu dan paham apa itu korupsi, maka ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Untuk yang kedua, menyontek. Mengapa menyontek dikatakan sebagai tindakan korupsi? Karena menyontek lalu bukan hasil dari usaha sendiri, tetapi itu merupakan sebuah kecurangan dalam satu sikap ketidakjujuran. Seseorang bisa mendapatkan nilai yang bagus, namun tidak sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Dan jika ini terus-menerus dibiarkan, maka akan membentuk karakter menjadi seorang yang tidak jujur. Yang ketiga, tidak transparan tentang biaya kuliah terhadap orang tua. Seorang mahasiswa bisa mendek di tengah-tengah jalan, tidak bisa melanjutkan perkuliahan, bahkan harus menerima SP 1, 2, dan 3 setelah surat panggilan terhadap orang tua. Hal ini terjadi karena kecerobohan, kurang mampu mengontrol diri sehingga kebablasan. Satu-satunya jalan yang ditempuh untuk menyelamatkan diri adalah berbohong kepada orang tua atau pihak kampus. Yang terakhir, ketidakjujuran ketika menjabat dalam suatu organisasi. Dalam dunia perkuliahan, organisasi adalah suatu wadah untuk mempererat tali persaudaraan, baik itu melalui antar suku, agama, dan kelompok lainnya. Organisasi yang diadakan tidak serta-merta memiliki pendamping atau dosen. Menjabat dalam sebuah organisasi adalah suatu kebanggaan bagi seorang mahasiswa. Tetapi ada saatnya bahwa ketidakjujuran itu muncul. Bisa saja dalam hal keuangan, kebersamaan, kegiatan, atau lain-lain. Contoh di atas itu merupakan hal yang sederhana atau hal kecil yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Meski demikian, tindakan-tindakan itu merupakan suatu pelanggaran, dan ketika itu melekat dalam diri, maka kelak akan menjadi karakternya. Keterlibatan mahasiswa tidak pada upaya peningkatan hukum peran aktifnya, difokuskan pada upaya pencegahan korupsi. Dengan itu membangun budaya anti korupsi di masyarakat, dan tidak kalah penting adalah dapat memahami dan menerapkan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nanti akan dijelaskan lanjut oleh pemateri yang kedua. Kepada pemateri kedua saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Perkenalkan, nama saya Rini Kastini. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang peran aktif mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menjaga diri dari komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individu mahasiswa. Tujuannya adalah yang pertama, membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, menyiapkan dan membentuk kepribadian anti korupsi pada diri mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan 2. Selanjutnya kita akan masuk dalam evaluasi. Kepada penanggung jawab saya persilahkan. Baik, bagi teman-teman sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, teman-teman penanggung jawab bisa mengumpulkan hasil evaluasi. Kita masuk pada acara yang berikutnya, yaitu penutup. Untuk mewakili penyuluhan, saya mempersilahkan saudara Yenti untuk membawakan kita dalam doa. Baik, para hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri kegiatan penyuluhan di saat ini, marilah kita berdoa. Dan doa yang saya bawakan ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan, dan para hadirin yang lain dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kembali di saat ini kami
sehingga Engkau masih menuntun dan menjaga kami dengan kebaikan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi kami, sehingga telah menuntun kami dan untuk menyelesaikan kegiatan penyuluhan saat ini. Bapa, terima kasih juga telah memberi hikmat bagi kami sebagai pemateri, MC, dan peran-peran yang lainnya, sehingga kami semua bersatu dalam kekompakan untuk dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik adanya. Kami juga berdoa untuk para hadirin yang telah menghadiri kegiatan penyuluhan ini. Semoga apa yang mereka dapat dan dengar pada saat ini dapat menambah wawasan dan ilmu dalam pentingnya menanamkan nilai anti korupsi. Tuhan Yesus, sambut dan dengarkan doa yang kami naikkan kepadamu di saat ini. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami dan barulah hati dan pikiran kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Demikian penyuluhan di hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan atau tutur kata yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih.